Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziren Karina dengan NPM 1913023041 akan membawakan kimia sekolah kelas 11 dengan materi tetapan kesetimbangan KC dan KP. Berikut adalah kompetensi dasar dari materi ketetapan kesetimbangan KC dan KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran materi tentang kesetimbangan kimia. Apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar kesetimbangan kimia terakhir sampai pada materi apa? Minggu kemarin kita telah belajar sampai pada materi kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen, Bu. Iya, benar. Jadi setelah minggu kemarin kita belajar kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen, maka hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tetapan kesetimbangan. Baik, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, maka amatilah tabel berikut dengan cermat. Baiklah, setelah mengamati tabel tersebut, apakah informasi yang kalian dapatkan dari tabel tersebut? Jadi setelah saya mengamati tabel di atas, saya mendapatkan informasi bahwa setelah keadaan setimbang, konsentrasi NO2 cenderung semakin berkurang dan konsentrasi N2O4 cenderung semakin bertambah, Bu. Iya, baik. Yang lain, apakah ada yang mendapatkan informasi lain? Izin menambahkan, Bu, jadi setelah saya mengamati tabel di atas, saya mendapatkan informasi bahwa perbandingan konsentrasi pada saat setimbang NO2 dibanding dengan N2O4 memberikan nilai yang beragam, sedangkan pada NO2 pangkat 2 dengan N2O4 memberikan nilai yang hampir sama, Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi pada saat keadaan setimbang, konsentrasi produk atau konsentrasi NO2 lama-kelamaan akan cenderung berkurang. Dan pada saat keadaan setimbang, konsentrasi reaktan atau konsentrasi N2O4 lama-lama akan cenderung bertambah. Lalu pada saat kesetimbangan, perbandingan konsentrasi pada kesetimbangan konsentrasi NO2 dibanding dengan konsentrasi N2O4 menghasilkan nilai-nilai yang beragam, yang hampir mendekati 0,1. Dan pada perbandingan konsentrasi pada kesetimbangan konsentrasi NO2 di pangkat 2 dibandingkan dengan konsentrasi N2O4 menghasilkan nilai-nilai yang hampir tetap, yakni rata-rata 4,63 dikali 10 pangkat min 3. Jadi anak-anak, apa yang dapat kalian peroleh dari perbandingan konsentrasi pada kesetimbangan konsentrasi NO2 di pangkat 2 dibanding dengan konsentrasi N2O4? Jadi dari penjelasan Ibu, saya mendapat bahwa perbandingan konsentrasi pada kesetimbangan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibanding dengan konsentrasi N2O4 adalah suatu nilai ketetapan. Nah, iya benar sekali. Adakah yang ingin kalian tanyakan anak-anak? Saya, Bu, jadi nilai ketetapan itu seperti apa, Bu, pada konsentrasi kesetimbangan NO2 pangkat 2 dibanding dengan N2O4? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, perhatikan suatu reaksi berikut. Jadi dari reaksi ini, apa yang kalian ketahui? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Jadi dari reaksi tersebut, di mana A, B, C, dan D kecil adalah koefisien stoikiometri untuk masing-masing spesies-spesies yang bereaksi, A, B, C, dan D besar. Nah, dari koefisien-koefisien tersebut dapat diperoleh suatu konstanta atau tetapan kesetimbangan seperti
pada papan tulis berikut. Jadi dari ketetapan kesetimbangan ini, apa yang kalian dapatkan? Jadi hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya. Bagus nak, jawaban kamu hampir benar. Jadi jawaban yang benar adalah dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Jadi persamaan ini merupakan hukum aksi massa atau hukum kesetimbangan atau K. Jadi anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika kalian tidak ada yang ingin bertanya, sekarang coba tuliskan tetapan kesetimbangan dari reaksi yang ada di tabel percobaan. Baik, Bu. Baiklah, reaksi tersebut sudah benar. Sekarang perhatikan suatu reaksi berikut. Jadi, reaksi tersebut dapat dikatakan sebagai reaksi apa? Saya, Bu. Jadi setelah saya lihat reaksi di atas sama dengan laju reaksi. Iya, oke. Jadi, jika reaksi di atas juga merupakan laju reaksi, maka manakah yang merupakan laju majunya? Saya, Bu. Yang merupakan laju majunya adalah laju F sama dengan KF dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Lalu laju mundurnya yang mana? Laju mundurnya adalah laju R sama dengan KR konsentrasi A B2. Lalu jika persamaan laju F sama dengan laju R, maka akan memperoleh hasil seperti apa? Baik, jadi jika laju F sama dengan laju R, maka akan memperoleh hasil seperti berikut. Di mana KF dan KR masing-masing konstanta laju untuk arah maju dan arah balik. Pada kesetimbangan, apabila tidak ada perubahan bersih yang terjadi, maka kedua laju akan menjadi apa? Maka kedua laju pasti sama besar. Iya, Bu. benar. Jadi, persamaan di atas adakah yang ingin ditanyakan? Jadi dari persamaan di atas apakah akan mendapatkan ketetapan baru, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi dari persamaan di atas, karena KF dan KR adalah konstanta pada suatu suhu tertentu, maka perbandingannya juga adalah suatu konstanta. Seperti berikut. Karena konstanta, maka ia menghasilkan suatu konstanta baru, yaitu Kc. Jadi menurut kalian konstanta Kc itu apa? Kc adalah suatu konstanta yang berapapun konsentrasi kesetimbangan spesies-spesies bereaksi selalu sama dengan Kf per Kr. Ya, sudah cukup bagus jawabannya. Jadi Kc adalah suatu konstanta. Berapapun konsentrasi kesetimbangan dari spesies-spesies yang bereaksi, karena konstanta ini selalu sama dengan Kf per Kr, hasil bagi dari dua kuantitas yang masing-masing memang konstan pada suhu tertentu. Karena konstan bergantung pada suhu, maka konstanta kesetimbangan juga harus berubah dengan berubahnya suhu. Menurut kalian, dari persamaan di atas, konstanta kesetimbangan akan menghasilkan K yang lebih dari 1 atau kurang dari 1? Menurut saya, konstanta kesetimbangan akan menghasilkan K kurang dari 1, sehingga kesetimbangan akan lebih ke arah kiri. Iya, bagus. Jadi, jika K kurang dari 1, maka kesetimbangannya akan lebih ke arah kiri. Perhatikanlah suatu reaksi berikut. Oke, pada reaksi tersebut, apa fasa dari masing-masing komponen kesetimbangan? Jadi pada reaksi di atas, fasa pada masing-masing komponen kesetimbangan adalah gas. Pada N2O4 berfasa gas dan pada 2NO2 berfasa gas, Bu. Nah, iya benar. Jadi, pada masing-masing komponen kesetimbangan pada reaksi tersebut adalah gas. Pada komponen reaktan N2O4 berfasa gas dan pada komponen produk 2NO2 berfasa gas. Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Jadi dari fase reaksi di atas apa kaitannya dengan kesetimbangan, Jadi Bu? setelah minggu lalu kalian belajar tentang kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen,
Nah, sekarang Ibu tanya, pada reaksi tersebut termasuk apa? Ke dalam kesetimbangan homogen atau heterogen? Keseimbangan homogen, Bu, karena reaksi tersebut semua spesies Nah, reaksi berada iya pada fase yang benar. sama. Jadi, pada reaksi kesetimbangan di atas termasuk ke dalam reaksi kesetimbangan homogen. Karena kesetimbangan homogen berlaku untuk reaksi yang semua spesies bereaksinya pada fasa yang sama. Dalam hal ini, fasanya dalam gas. Lalu menurut kalian, jika kesetimbangan dalam fasa gas, bisakah menghitung konsentrasi dari komponen-komponen kesetimbangannya? Menurut saya, kalau dalam konsentrasi Bagus gas bisa jawabannya. dihitung, Bu. Kalau dalam fasa gas dapat menghitung konsentrasi, bagaimana cara menghitungnya? Sedangkan dalam gas wujudnya tidak terlihat. Menurut saya, tidak bisa menghitung konsentrasi dari komponen kesetimbangan jika reaksi tersebut dalam fasa gas. Jadi yang bisa dihitung hanya tekanannya saja. Nah, iya. Jawaban yang sangat bagus. Jadi dalam kesetimbangan dalam fasa gas yang dapat dihitung adalah tekanan parsialnya. Lalu bagaimana cara menghitung Nah, tekanan pertanyaan yang parsialnya, Bu? sangat bagus. Jadi, untuk menjawab pertanyaan teman kalian, amatilah persamaan gas ideal berikut. Oke, kita lanjutkan. Jika dalam suatu sistem gas, suhu dibuat tetap, maka tekanan sistem akan seperti apa? Oke, langsung saja kita bahas pada suhu tekanan P dari suatu gas akan berbanding lurus dengan konsentrasi dalam mol per liter. N per V merupakan konsentrasi gas dalam ruangan. Sekarang lihatlah reaksi berikut. Jadi dari penjelasan di atas, bagaimanakah tekanan parsial pada masing-masing komponen? Oke, jawabannya karena N per V adalah konsentrasi gas dalam ruangan, sehingga pada persamaan gas idealnya adalah sebagai berikut. Jadi, pada persamaan reaksi di atas didapatkan PNO2 sama dengan konsentrasi NO2 RT, PNO2O4 sama dengan konsentrasi N2O4 RT. Lalu bagaimana dengan tetapan Kp-nya? Kalau menurut saya, Bu, tetapan Kp pada reaksi di atas adalah Kp sama dengan PNO2 di pangkat 2 dibagi dengan PN2O4. Oke, benar sekali. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, jadi hubungan P dengan gas Nah, ideal itu pertanyaan seperti yang apa, sangat Bu? bagus. Jadi setelah tadi kalian menuliskan jika PA sama dengan konsentrasi ART dan PB sama dengan konsentrasi BRT, sama juga dalam persamaan reaksi di atas. Jadinya PNO2V sama dengan konsentrasi NO2 di pangkat 2 RT atau PN2O4V sama dengan konsentrasi N2O4 RT. Lalu substitusikan ke dalam persamaan tetapan Kp, maka akan mendapatkan persamaan seperti pada papan tulis. Lalu karena R dan T ketetapan, maka dikeluarkan dari dalam kurung, sehingga menjadi seperti persamaan yang ada di bawahnya. Lalu informasi baru apa yang dapat kalian peroleh jika persamaan Kp di atas dikaitkan dengan tetapan kesetimbangan Kc? Dari ketetapan kesetimbangan Kc yang merupakan hasil kali zat-zat produk dipangkatkan koefisien dibagi hasil kali zat-zat reaktan dipangkatkan koefisien. Jadi dalam persamaan tersebut merupakan suatu ketetapan Kc, sehingga pada tetapan Kp mendapatkan hasil Kp sama dengan Kc. Ya, jawaban yang sangat bagus. Atau dalam kata lain, pada persamaan tetapan kesetimbangan Kp dapat dituliskan dalam persamaan seperti berikut. Oke, adakah yang tahu delta N itu hasil selisih dari apa?
Saya Bu, jadi delta N itu merupakan mol produk gas dikurang mol reaktan gas, atau dapat dituliskan seperti ini. Delta N sama dengan G dikurang Nah, A. setelah kalian mengetahui tetapan kesetimbangan Kp, maka sekarang amatilah contoh soal reaksi kesetimbangan di bawah ini. Oke, apakah sudah ada yang bisa menjawab? Jadi Bu, menurut konstanta kesetimbangan kita peroleh konsentrasi HI di pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2 sama dengan 111. Karena hasil bagi terhitungnya lebih besar daripada Ya, KC. benar. Karena sistem ini tidak berada dalam kesetimbangan, akibatnya sebagian HI akan bereaksi membentuk lebih banyak H2 dan I2 atau menurunkan nilai hasil bagi yang menjadi konstanta baru yaitu QC. Jadi reaksi bersihnya berlangsung di mana anak-anak? Baiklah, untuk Belum menjawab tahu, Bu. pertanyaan tadi, lihat gambar berikut. Dari gambar ini, informasi apa yang kalian dapatkan? Dari gambar tersebut, saya mendapatkan informasi jika nilai konstanta KC lebih besar daripada nilai konstanta QC, maka reaksi akan ke arah produk. Jika konstanta KC sama dengan konstanta QC, maka reaktan dan produk berada pada keseimbangan. Dan jika konstanta QC lebih besar daripada konstanta KC, maka reaksi akan ke arah reaktan. Jadi karena konstanta KC lebih besar daripada nilai konstanta QC, maka reaksi akan bergeser dari reaktan ke arah produk. Lalu jika konstanta KC sama dengan konstanta QC, maka reaktan dan produk berada pada keseimbangan. Jika konstanta QC lebih besar dari konstanta KC, maka reaksi akan bergeser dari produk ke arah reaktan. Lalu, menurut jawaban dari pertanyaan ibu yang belum kalian jawab, jadi apa? Jika HI akan bereaksi membentuk lebih banyak H2 dan I2, maka reaksi akan berlangsung dari kanan ke kiri, dari produk ke reaktan untuk mencapai keseimbangan. Iya, baik sekali. Karena konstanta QC lebih besar dari konstanta KC, maka reaksi akan bergeser dari produk ke arah reaktan untuk mencapai kesetimbangan. Oke, jadi setelah mengetahui konstanta kesetimbangan untuk reaksi tertentu, kita dapat menghitung konsentrasi dalam campuran kesetimbangan dari konsentrasi awalnya. Untuk itu, coba perhatikan contoh soal berikut. Jadi dari contoh soal ini, apa yang dapat kalian ketahui? H2 dan I2 sebesar 0,5 mol, volume larutan sebesar 1 liter, suhu 430 derajat Celcius, dan KC adalah 54,3. Lalu jika stoikiometri reaksinya adalah 1 mol H2 bereaksi dengan 1 mol I2 menghasilkan 2 mol Lalu, HI. misalkan X adalah pengurangan konsentrasi mol per liter H2 dan I2 pada kesetimbangan, jadi konsentrasi kesetimbangan HI harusnya ada berapa X? Jika X adalah pengurangan konsentrasi mol per liter H2 dan I2 pada kesetimbangan, maka konsentrasi Lalu perubahan konsentrasi HI dapat haruslah dituliskan 2X. seperti apa? Saya mau mencoba Baik mengerjakan, sekali. Bu. Lalu bagaimana persamaan reaksi konstanta kesetimbangan KC-nya yang telah diketahui? Begini, Bu. Lalu setelah mendapatkan persamaan reaksi konstanta kesetimbangan KC, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mensubstitusikan min X, dan plus 2X ke dalam persamaan konstanta. Iya, benar. Jadi setelah mendapatkan persamaan reaksi konstanta kesetimbangan KC, maka disubstitusikan min X
min X dan plus 2X ke dalam persamaan reaksi konstanta kesetimbangan Kc. Nah, sekarang bagaimana cara mensubstitusikan? Apakah ada yang ingin menjawabnya? Saya, Bu, begini ditulisnya. Baiklah, jawaban yang bagus. Lalu, jika persamaannya seperti itu, maka untuk mendapatkan nilai X yang dilakukan, bagaimana caranya? Untuk mendapatkan nilai X, kita dapat Iya mengakarkan benar. kedua rumus Untuk tersebut, Bu. mendapatkan nilai X, kita dapat mengakarkan kedua ruas. Lalu sekarang silahkan tuliskan persamaannya. Jadi konsentrasi pada setiap komponen kesetimbangannya dapat dihitung kan? Lalu berapakah konsentrasi pada tiap komponen kesetimbangan? Konsentrasinya adalah sebagai berikut, Iya Bu. benar sekali. Jika besar konsentrasi pada tiap komponen adalah sebagai berikut. Lalu setelah kalian mempelajari tetapan kesetimbangan, maka apa makna nilai tetapan kesetimbangan yang dapat kalian peroleh? Setelah mempelajari tetapan kesetimbangan, kita dapat memperoleh makna tetapan kesetimbangan, yaitu memprediksi arah reaksi dan menghitung konsentrasi komponen-komponen Iya benar sekali. kesetimbangan. Jadi setelah kalian mempelajari tetapan kesetimbangan, kalian dapat memperoleh makna tetapan kesetimbangan, yaitu tetapan dapat memprediksi arah reaksi kesetimbangan, dan yang kedua tetapan dapat menentukan konsentrasi komponen kesetimbangan. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Tidak, Bu. pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai sini saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.